Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar untuk melihat catatan revisi pada Git dan melihat perbandingan revisi pada Git. Selain itu kita juga akan belajar mengenai branch dan juga menggabungkan branch. Setelah sebelumnya kita sudah membuat file latihan dan juga membuat status Git ke add, melakukan commit dan melakukan revisi sampai dengan mengubah status ke stage serta membuat 2 checkpoint untuk commit pada Git. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah melihat catatan revisi. Untuk melihat catatan revisi, teman-teman bisa mengetikkan nanti perintahnya adalah git log. Nah, untuk setiap perubahan yang sudah tersimpan oleh Git yang sudah kita buat, dapat dicek kembali. Cara untuk melihat daftar revisi yang telah dilakukan dapat menggunakan perintah git log dilakukan untuk melihat catatan revisi secara detail. Kita klik enter. Di sini muncul perubahan secara detail yang sudah kita lakukan. Untuk perintah git log min one line bisa kita gunakan untuk melihat catatan revisi dengan hasil yang lebih simpel dalam satu baris. Kemudian ada juga perintah berupa git log kemudian spasi nomor revisi untuk melihat catatan revisi pada nomor revisi tertentu. Ada juga git log spasi nama file, misalnya git log yang sudah pernah kita ubah adalah 1.html. Ini berfungsi untuk melihat catatan revisi pada file tertentu. Kemudian ada juga git log min author sama dengan tanda petik username. Untuk username di sini bisa kita gunakan username kita ataupun username teman satu tim kita yang sudah melakukan perubahan file menggunakan Git. Kita klik enter. Di sini terlihat perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh author tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat perbandingan revisi. Untuk setiap perubahan yang dilakukan pada setiap revisi, bisa kita lihat kembali apa saja perubahannya. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan perintah git diff. Kita clear dulu. Kemudian di sini untuk git diff masih belum muncul apapun karena kita belum melakukan revisi. Ini kita coba melakukan revisi, membuat paragraf baru, belajar melihat perbandingan revisi pada Git. Kita coba lagi dengan git diff yang digunakan untuk melihat perubahan revisi yang terakhir kita lakukan. Di sini muncul perubahan yang kita lakukan adalah membuat paragraf baru dengan isian belajar melihat perbandingan revisi pada Git. Kemudian ada juga fungsi git diff spasi untuk spasinya nomor revisi yang digunakan untuk melihat perubahan terhadap revisi dengan nomor revisi tertentu. Ada juga git diff spasi nama file, misalnya git diff html git diff 1.html. Ini digunakan untuk melihat perubahan pada nama file tertentu. Ada juga git diff spasi nomor revisi untuk melihat perubahan antara dua revisi. Kemudian ada juga git diff nama branch atau nama cabang yang bisa kita gunakan untuk melihat perubahan dari masing-masing cabang. Di sini cabang yang sedang kita gunakan adalah cabang master. Ketikkan git diff master. Perubahannya masih sama.
Nah, sebagai contoh, kita juga bisa mengubah file satu HTML menjadi seperti berikut. Coba melakukan penghapusan pada baris yang di atas ini. Kemudian kita tambahkan paragraf baru dengan nama belajar bekerja dengan range. Simpan. Kita coba lagi, ketikkan git div. Nah, di sini untuk tanda minus dan berwarna merah ada script yang kita hapus, sedangkan baris yang ditandai dengan plus dan warna hijau adalah script yang kita tambahkan. Kita coba clear lagi. Nah, misalnya untuk perubahan ini ingin kita simpan ya. Ingin kita simpan di dalam branch master milik kita. Kita bisa melakukan git add terlebih dahulu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Git add, kita tambahkan file yang sudah kita ubah adalah 1.html. Ini jika kita hanya mengubah file 1.html. Namun jika kita sudah mengubah ketiganya atau 1 HTML dan 2 HTML, kita bisa mengetikkan git add titik untuk semua file yang tidak menyaring file dengan ekstensi apa yang diubah. Kemudian kita bisa melakukan commit sama seperti sebelumnya, git commit min m mengubah isian paragraf pada body misalnya. Nah, setelah berhasil membuat commit, berarti di sini kita sudah berhasil membuat checkpoint baru. Kita bisa mengeceknya dengan git log untuk melihat perubahan terakhir, atau git log min one line. Di sini kita sudah membuat commit yang ketiga atau checkpoint yang ketiga, yaitu dengan isian komentar atau informasi berupa mengubah isian paragraf pada body. Sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bekerja dengan branch sampai dengan mengatasi konflik antar branch dan juga menghapus branch. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.